Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dan cara-cara pembuatannya. Dimulai dari install Node.js, terus install npm dan cara menjalankannya di Node-RED-nya. Baik, di sini ada beberapa langkah yang kami jelaskan, termasuk cara-cara menyambungkan komponen-komponen di real time-nya, terus menyeting di Arduino-nya, selanjutnya menyeting di Node-RED-nya. Oke. Di sini kita akan memperkenalkan komponen yang kita gunakan untuk membuat project ini. Di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan, ada 2 sensor. Yang pertama ada sensor LDR untuk mendeteksi cahaya. Di sini ada sensor DHT22 juga yang kita pakai. Inilah bentuknya dan ada 3 kaki. Selanjutnya ada kita gunakan yaitu breadboard. Dan yang paling penting di sini adalah ESP32-nya sebagai otak. Dan di sini ada beberapa kabel jumper yang kita gunakan juga. Dan di sini tentunya ada kabel USB untuk menghubungkan laptop ke ESP32-nya. Nah, langsung saja kita lanjut ke perakitan ya. Perakitan kabel jumpernya dari sensor ke ESP32-nya. Nah, di sini ada 4 pin ya, bisa dilihat ada 4 kaki. Tapi di sini kita hanya menggunakan 3 kakinya. Yang pertama itu ada PCC, GND dan A0-nya yang kita gunakan. Nah, untuk PCC, GND-nya nanti kita bisa hubungkan ke breadboard-nya. Di sini kita langsung saja colokkan ke kabel jumper ke A0-nya, terus ke GND-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa dilihat tadi kita mencolokkan kabelnya. Kayaknya kita memakai kabel yang salah. Oke, kita tukar kabelnya. Nah, kita colokkan ke pin GND-nya dulu, terus pin PCC-nya, lanjut ke pin A0-nya. Nah, di sini kan yang satu kosong, enggak kita pakai ya, karena kita enggak menggunakannya, cuman 3 kaki yang kita gunakan. Di sini kita lanjut ke pemasangan untuk di hati dua-duanya. Di sini kita memakai semua kakinya ya. Di sini ada kaki plus, min di ujung kiri kanan, dan di tengah ada outnya. Kita sambungkan aja kabelnya. Nah, tinggal kaki yang di tengah yaitu outnya. Kita cari kabel jumpernya dulu. Nah, kita pasangkan yang di tengah untuk kabel jumpernya. Nah, di situ bisa dilihat ada out di tengahnya, nanti kita sambungkan ke ESP32-nya. Kalau untuk min dan plus yang di pinggir itu kita sambungkan ke jalur plus dan negatif di breadboard-nya. Nah, di sini kita akan memakai 4 kaki juga di ESP32-nya. Yang kita pakai itu kaki GND,
dan 3,3 voltnya untuk kita hubungkan ke jalur min dan plus di breadboardnya. Nah, semisal kalau kita sudah menghubungkan ESP32 ke jalur min plus di breadboardnya, nanti di breadboard ini jalur min dan plusnya sampai bawah, maka akan bisa terhubung, bisa kita pakai lah istilahnya, bisa kita pakai untuk menghubungkan semua jalur GND dan PCC. Apapun yang kita pakai untuk jalur GND dan PCC nya, kita bisa pakai yang jalur 2 ini, min dan plusnya. Nah, kita colokkan kabel jumper dulu ke jalur plus dan jalur minusnya. Nah, nanti kita simpan dulu ini. Nah, kita simpan dulu ya. Nanti kita bisa hubungkan ke ESP32 nya yang di GND ke GND, terus yang jalur plus di breadboardnya kita sambungkan ke 3,3 volt di ESP32 nya. Nah, ini bisa dilihat ya, yang 3,3 volt itu ada di paling atas dan GND ada di paling bawah. Nah, yang di paling bawah kita langsung saja kita colokkan yang jalur plus di GND, yang mana jalur plus di breadboard kita colokkan ke 3,3 volt. Selanjutnya jalur minus di breadboardnya kita colokkan ke GND. Simple saja sih konsepnya, yang penting ingat GND ke GND. Terus yang kalau GND itu biasanya min, terus yang plus itu biasanya PCC atau 3,3 volt. Itu aja sih yang perlu diingat. Mudah banget perancangannya, nggak sulit-sulit banget. Nah, selanjutnya kita beralih ke sensor DHT22. Nah, yang kita sambungkan duluan itu yaitu yang kaki pinggirnya, yaitu yang min dan plus. Pasti kalian tahu kan, kalau min ke jalur min di breadboard, selanjutnya yang kaki plus di DHT22 ke jalur plus di breadboardnya. Nah, kalau yang pin out itu boleh kita sambungkan di pin mana aja, tapi kita di sini memakai yang GPIO di ESP32 yang 4. Nah, bisa dilihat itu kita sambungkan ke jalur minus dan plus di breadboard. Nah, selanjutnya kita beralih ke sensor DHT22. Sensor DHT22 ini kita hanya memakai 3. Nah, di sini kita sambungkan dulu yang kaki GND dan PCC-nya ke jalur plus minus di breadboardnya. Nah, kita colokkan dulu ya. Itu aja sih konsepnya, nggak terlalu rumit. Yang penting hafal dasar-dasarnya gitu. Nah, bisa lihat teman-teman, udah tersambung di jalur plus dan minus di breadboardnya. Langkah selanjutnya ada, kita tinggal sambungkan yang out di DHT22 dan A0 di sensor LDR-nya ke ESP32. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang A0 bisa disambungkan ke pin mana aja, tergantung di codingan nanti. Terus yang A4 itu yang out di DHT22 itu kita bisa sambungkan kemana-mana aja, yang penting
codingannya, tergantung codingannya sih teman-teman. Nah, kita di sini memakai yang GPIO 34 untuk sensor LDR-nya. Untuk A0 sensor LDR-nya kita memakai pin GPIO 34 di SP32. Nah, untuk out di HT22 ini boleh kemana aja, tapi saya di sini memakai yang GPIO 4 di kaki ESP32-nya. Nah, kita colokkan aja. Nah, di sini kita sudah menyambungkan semua komponen dari sensor LDR, sensor DHT. Kita tinggal menyolokkan kabel USB micro ke ESP32 dan oke, selanjutnya kita lanjut ke pencolokan untuk kabel USB-nya. Kita colokkan ke laptop. Kita tunggu dulu. Oke, mari kita lihat hasilnya apakah berhasil atau tidaknya. Tunggu dulu ya, sabar. Oke. Di sini bisa dilihat kita udah berhasil. Semua komponen kita menyala dengan baik. Oke. Baik, kita beralih ke bagian Arduino-nya. Di sini saya akan menunjukkan cara menyeting di bagian Arduino. Yang pertama kita masuk ke bagian Arduino. Langkah awal yang kita harus tekan itu di bagian My Connection device. Nah, di sini kan kosong. Maka kita akan mengklik tanda plus di pojok kanan atas untuk mencari MQTT connection, untuk mengconnection MQTT-nya. Diklik aja MQTT, maka muncul MQTT broker. Oke, udah muncul MQTT broker, maka kita klik MQTT broker, maka kita beralih ke connection setting. Di connection setting ini kita cuman mengubah URL-nya aja menjadi mqx.io. mqx.io. Nah, portnya udah benar, maka kita pilih centang aja, langsung kita centang. Nah, kita pergi ke bagian topik. Di bagian topik kita menaruh topik apa yang sudah kita buat di bagian MQTT tadi itu. Di MQTT tadi itu kami membuat 3 topik dengan topik UAS project, suhu, terus topik UAS project humidity atau hum. Selanjutnya kami membuat topik UAS project cahaya. Nah, kita bikin topik UAS project suhu yang pertama. Selanjutnya kita samakan, kita bikin topik dengan sama yaitu UAS project home. UAS project home. Pokoknya hurufnya harus sama di MQTT itu biar alamatnya enggak berbelok atau enggak salah arah. Oke, selanjutnya kita bikin topik yang ketiga yaitu topik cahaya. Kita tuliskan UAS project cahaya. Nah, kalau udah kita
Kalau udah kita centlang aja. Oke, kita keluar. Kita pergi ke select widgetnya. Nah, di select widgetnya kita pilih bagian gauk. Nah, sini dengan seperti ini tampilan gauk yang pertama sebelum kita edit. Nah, oke, ini masih belum diedit. Kita perkecil dulu ya gauknya. Nah, di sini agak kesulitan untuk memperkecilnya. Ditungguin aja ya. Nah, oke, kita perkecil. Nah, segini mungkin udah cukup. Oke, kita lanjut ke gauk yang kedua. Nah, tampilannya seperti ini kalau belum diedit. Nah, kita perkecil dulu, kita besar, perkecil, oke. Kita pindahkan. Nah, kita samakan ukurannya yang seperti yang tadi itu, tapi di sini bebas sih mau ukuran yang mana-mana, tergantung teman-teman mau ukuran yang kayak gimana. Saya di sini mau mensamakan aja biar kelihatan menarik. Oke, kita edit dia. Di sini cuman kita mau mengedit di bagian variabelnya. Nah, di sini klik MQTT broker, pilih yang P0. Nah, di sini kan tampilannya seperti ini karena masih lokal. Nah, di sini kita pilih yang UAS project suhu untuk subtopiknya. Nah, kita bikin nama suhu. Selanjutnya untuk yang kedua. Nah, di sini ada beberapa template untuk gauknya. Kita pakai template yang warna hijau aja. Nah, selanjutnya ke gauk yang kedua. Di sini kita klik emulatornya. Nah, kita klik MQTT broker. Nah, di sini kita ingin yang gauk untuk kedua di P1-nya kita kasih nickname home. Selanjutnya kita pilih cloud atau device device-nya. Nah, kita pilih yang UAS project home karena ini humidity-nya. Nah, udah itu aja sih langkah-langkahnya. Mudah kan teman-teman? Langkahnya hanya menentukan variabel gitu-gitu aja. Nah, di sini kita belum. Nah, di sini kita pakai template yang kedua aja. Oke. Selanjutnya kita untuk menaruh display value-nya. Nah, untuk display value-nya kita klik yang emulator, yang variabel, akan menuju ke menu emulator. Nah, kita pilih P2. Kita ganti P2 itu menjadi nickname yang cahaya. Oke. Kita ke tipe cloud atau device. Kita pilih yang UAS project cahaya. Oke. Kita centang. Oke, itu variabelnya udah berubah. Nah, makanya kita taruh di bagian atas aja ya. Kita perbesar. Nah, oke. Gitu langkah-langkah dari menyeting di Virtuino-nya, di aplikasi Virtuino. Cukup simple dan mudah ya kawan-kawan. Oke. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, langkah terakhir yaitu di Node-RED. Nanti di akhir kita akan membandingkan hasil di Virtuino dan di Node-RED ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara mendownload dari Node.js
Terus Node-RED-nya lewat command prompt ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mendownload, bagi teman-teman yang sudah mendownload bisa klik yang open langsung aja. Tapi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang belum mendownload Node-RED-nya sama sekali, bisa langsung klik run as administrator, nggak boleh klik open. Nah, di sini saya anggap saya belum mendownload run as administratornya. Langsung aja kita klik run as administrator untuk download kodenya ya teman-teman. Oke, saya sudah menyiapkan apa aja yang perlu di download. Oke, kita cari untuk aplikasi Node.js nya dari browser dengan nodejs.org nya. Oke, kita langsung aja buka browser di laptop. Kita cari, kita copy di browser, maka tampilannya akan beralih ke aplikasi Node di situs resmi Node.js. Oke, bagi teman-teman yang ingin download langsung aja klik unduh. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada pilihan untuk Windows, Mac OS, Linux. Nah, misalkan pakai Mac OS bisa klik yang Mac OS. Nah, Mac OS. Terus semisal rekan-rekan memakai Linux bisa klik Linux. Tapi di sini saya memakai Windows, maka saya akan tekan yang ini. Semisal rekan-rekan semua memakai Windows. Oke, itu aja sih caranya, cuman di yes saja nanti dan finish. Oke, di sini ada untuk pengecekan apakah Node.js-nya udah di-download atau belum. Kita cek aja. Nah, di sini kan udah muncul tampilannya seperti ini. Dan untuk saya yang udah download Node.js-nya, maka tampilan saya seperti ini. Nah, dan npm-nya udah saya download juga, udah ada muncul versinya. Nah, ini versi Node.js-nya, terus ini juga yang di bawah versi npm Node-RED-nya. Bagi teman-teman yang belum download Node.js atau npm, mungkin nanti tampilannya agak berbeda dari yang saya punya. Oke, lanjut. Semisal mau download npm, inilah caranya. Cuman copy itu npm install, cuman ditaruh di sini. Oke, kita langsung copy, langsung taruh di command prompt. Nah, di sini kita taruh dulu npm install untuk Node-RED. Oke, kita copy aja, maka dia akan memunculkan tulisan warna biru dan kuning atau oranye. Kita tunggu ya kawan-kawan, rekan-rekan, kita tunggu dulu. Di sini tergantung internet ya. Kalau semisal internet kawan-kawan atau rekan-rekan semua kencang atau tinggi, maka akan proses installnya akan cukup cepat dan cukup mudah. Oke, kita tunggu aja sampai instalasinya selesai untuk bagian npm nya. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah,
Nah, udah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan saya seperti ini, tapi kita nggak tahu kalau tampilannya yang belum download. Mungkin tampilannya agak berbeda dari yang saya punya. Oke, kita akan menuju proses untuk membuka aplikasi untuk mencari server Node-RED kita. Oke, kita buka aja pakai kode Node-RED di command prompt. Kita enter. Nah, setelah di enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini itu yang kita cuman mau cari itu adalah servernya untuk membuka aplikasi Node-RED dari laptop masing-masing. Di sini ada server 127.0.0.1, terus ada 188.80. Itu adalah portnya. Oke, kita langsung copy di browser, maka tampilannya akan menuju ke aplikasi Node-RED. Kita enter. Nah, setelah di enter, maka tampilan saya seperti ini. Karena di sini saya sudah mengedit aplikasi Node-RED di Node-RED saya. Di sini kita udah mengedit rangkaian project di Node-RED. Di sini rekan-rekan bisa melihat kalau saya udah merangkai rangkaian di Node-RED. Tapi sebelum itu mari kita kasih topik dulu di aplikasi MQTT-nya. Kebetulan juga di sini saya sudah membuat 3 topik yang sama seperti yang di Node-RED itu tadi. Ada 3 topik di sini, ada UAS project suhu yang pertama, yang kedua ada UAS project home, dan UAS project cahaya. Tapi bagi rekan-rekan semua tenang, kalau semisal rekan-rekan belum tahu cara membuat itu, cukup tekan tanda plus di sini, dan di sini ada tulisan topik, maka rekan-rekan bisa membuat topik dengan nama rekan-rekan, dengan nama topik rekan-rekan sendiri, tergantung rekan-rekan. Tapi topik di sini itu tergantung nanti ada di codingan yang di Node-RED-nya, di Arduino-nya, lewat Arduino IDE-nya. Nanti ada sedikit codingan lewat Arduino IDE-nya. Nah, semisal kita mau memakai UAS project jarak, tinggal compare aja sih. Nah, tinggal tekan compare yang ini, maka akan muncul nanti. Oke, akan muncul nanti seperti ini ya, rekan-rekan. Karena di sini saya sudah membuat 3 topik di sini. Setelah di compare itu akan muncul seperti ini yang di punya saya itu. Oke, kita lanjut aja di perakitan di Node-RED. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan cara menyeting atau membuat skema di Node-RED. Bagaimana skema-skema ini muncul di Node-RED saya akan menjelaskan dari awal. Nah, oke. Kalau semisal teman-teman udah mau membuat lembaran baru di Node-RED-nya, cukup tekan tanda
plus yang di sebelah kanan atas. Oke, kita tekan aja, maka dia akan membuat lembaran baru. Oke, di sini itu saya memakai 3 MQTT-in, 2 gauk dan 1 cat. Oke, kita langsung aja ke caranya. Yang pertama itu kita ketikkan MQTT-in. Nah, MQTT-in. Oke, kita drag 3 ya, teman-teman. Kita drag 3. Oke. Selanjutnya kita itu pakai gauk 2 dan 1 cat. Oke, kita drag gauk. Oke, kita drag lagi 1. Oke, seperti itu. Oke, tinggal bagian catnya. Kita cari cat, kita drag. Oke, udah. Itu. Nah, kalau sudah semuanya dimasukkan, kita tinggal nyambungin kabelnya. Nah, oke, kita tinggal sambungkan MQTT-in yang pertama ke gauk yang pertama, MQTT-in yang kedua ke cat yang kedua, oke, MQTT-in yang ketiga ke gauk yang ketiga, yang kedua tadi maksudnya. Oke, di sini kan masih ada tanda segitiga merah di atasnya yang kecil itu. Berarti itu masih error atau belum menemukan alamatnya. Oke, caranya cukup ditekan 2 kali untuk kalau mau mencari untuk menaruh server atau brokernya. Oke, di sini kan saya sudah membuat beberapa, akan muncul seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang belum atau baru pertama kali mendownload Node-RED, maka mungkin besar kemungkinan akan muncul non itu aja. Tapi tenang aja, di sini sudah ada caranya. Cukup tekan tanda plusnya aja, terus akan beralih ke tampilan ini dan disuruh untuk mengisi servernya. Oke, di sini tuh kita cuman isi bagian server dan topik dari yang kita buat tadi di MQTT-in. Tapi di sini tuh topiknya harus sama dengan di MQTT maupun di codingan nanti. Nggak boleh ada huruf besar, huruf kecil atau apa. Tapi di sini masih error. Kita coba periksa. Oke, servernya salah. Kita pilih broker MQX IO 1883. Oke, coba kita down, maka tanda segitiga merahnya udah hilang. Itu tandanya berhasil. Oke, kita lanjut yang kedua. Sama caranya, cuman isi server sama yang topiknya aja, yang bagian MQTT-in nya itu. Oke, kita ganti topik dengan home. Terus yang ketiga sama juga, kita dengan server, terus kita kasih topik cahaya. Oke, cahaya kita down. Nah, di sini kan udah di bagian MQTT-in kan udah hilang tanda segitiga kecilnya, maka itu udah berhasil menemukan server. Tinggal kita menemukan alamat untuk pengirimannya. Oke, kita semisal kita mau mencari alamat, maka kita cukup klik 2 kali di bagian gauk, maka akan beralih ke tampilan seperti ini. Oke, tekan 2 kali di gauknya, maka tampilan seperti ini untuk edit gauk nodenya.
Di sini kita cuman mengedit grup, tipe, label, dan unitnya saja. Oke, di bagian grup ini ada beberapa tampilan. Mungkin nanti teman-teman akan menampilkan nonenya aja, belum sepenuhnya menampilkan seperti ini. Tapi tenang, rekan-rekan semua bisa memilih atau mengklik tanda plus yang ada di sebelah kanan itu. Nah, maka teman-teman akan beralih ke sini. Dan jangan lupa di sini itu kasih home ya teman-teman, jangan none. Nah, di sini kita kasih nama semisal bebas ya teman-teman. Semisal nama monitoring jarak. Oke, kita add, maka tampilannya akan muncul di sini. Nah, seperti yang saya punya tadi itu seperti monitoring sensor. Oke, kita pakai monitoring sensor, terus tipenya gauk, biarkan aja. Terus labelnya kita ganti suhu, biar nanti label menjadi suhu. Dan unitnya kita ganti dengan derajat Celcius. Nah, derajat Celcius kita taruh di bagian unit. Di sini saya akan mencari untuk lambang derajat Celciusnya di Chrome atau di browser. Kita cari dia lambang untuk derajat Celciusnya untuk suhu. Oke, kita cari, kita enter. Oke, kita tinggal copy aja yang ini, nanti kita taruh di bagian unitnya. Oke, kita copy set. Nah, di sini kan cuman kita edit itu yang di grup, tipe, label, dan unitnya aja. Tapi semisal mau menambahkan ranknya bisa. Di sini saya pakai 50 aja, misalnya kita pakai 50 down. Oke, terus selanjutnya kita beralih ke chat. Sama aja, yang diubah cuman bagian grup dan bagian labelnya aja. Kalau bagian chatnya, label semisal kelembapan, kita pakai kelembapan. Oke, mungkin nggak ada yang perlu diedit lagi, tinggal di down aja, down. Oke, selanjutnya kita beralih ke gauk yang kedua tadi. Kita pakai monitoring sensor untuk grupnya. Oke, kita tipekan dengan tipe label ya. Di sini saya pakai tipe label, dan di labelnya coba kita pakai yaitu cahaya. Oke, dan di bagian unitnya saya pakai yaitu lambang persen untuk cahayanya nanti. Oke, sudah, kita down, maka tampilannya sama seperti ini. Oke, nggak jauh berbeda ya, persis sama caranya yang seperti yang kita sudah buat tadi bersama rekan-rekan semua atau kelompok saya. Di sini coba kita deploy, sukses ya kawan-kawan, sukses. Itu tandanya nggak ada error dan itu berhasil. Oke, di sini kan saya hanya memakai satu, dan di sini saya hanya mencontohkan bagaimana cara merakit untuk rangkaian node-thread-nya. Di sini saya akan hapus bagian ini dan nggak pakai yang ini. Saya pakai yang kita edit bersama teman-teman kelompok saya itu.
Tapi di sini itu nggak jauh berbeda ya sama ya teman-teman, sama aja kayak di Flow 2 itu. Yang Flow 1 yang saya buat ini nggak terlalu jauh berbeda, sama persis. Mau pakai mana aja sih, boleh pakai mana aja sih, tapi saya pakai yang ini aja. Oke, kita deploy, kita sukses di sini sama seperti tadi itu sukses. Maka di sini udah berhasil. Oke, di sini kita akan menampilkan untuk hasil yang kita buat tadi itu. Kita pakai server yang ada di command prompt, kita copy, terus kita kasih garing .ui. Kita kasih garing UI. Oke, kita pakai ini ya teman-teman. Nah, kita enter. Bisa rekan-rekan semua bisa melihat ini tampilan suhu. Untuk suhu saya tampilannya, nah, dan untuk intensitas cahaya dan kelembapan. Di sini intensitas cahayanya cukup rendah, cuman 12%. Untuk suhu 28,3 derajat Celcius. Di sini coba saya center ya. Untuk LDR-nya maka cahayanya naik. Dan bisa dilihat cahayanya cukup melonjak setelah saya center dan setelah saya dekatkan senter HP ke sensor LDR-nya. Nah, di sini bisa setelah itu saya hentikan untuk senternya, maka intensitas cahayanya sangat menurun drastis ke 16% atau puluhan persen. Bisa dilihat kan tadi setelah di center cahayanya naik banget itu sampai 90 sampai 80, mau angka 100-an. Oke, cuman itu aja sih. Kita coba buka aplikasi Virtuino nya, apakah sama, apakah berhasil di aplikasi Virtuino nya atau enggak. Oke, coba kita beralih ke Virtuino ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke untuk melihat di HP saya di aplikasi Virtuino. Kita konekkan, kita coba konekkan. Nah, rekan-rekan semua, di Virtuino saya udah berhasil melacak ya, melacak untuk pengirimannya dari SP32. Dan tugas kami udah berhasil untuk di Node-RED dan Virtuino nya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.